Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irsan Alfisahri dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas B semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya yang lainnya akan menjelaskan mengenai hadis-hadis yang terdapat dalam perekonomian Islam. Dimulai dari hadis tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam sampai dengan hadis tentang al-istisna. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam itu? Nilai dasar sistem ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, di mana setiap perbuatan manusia tidak luput dari nilai moral, etika, dan juga ibadah. Kemudian, terdapat poin-poin yang terbagi di dalamnya. Yang pertama yaitu rububiyah atau ketuhanan. Ketuhanan ini memiliki konsep tauhid atau percaya pada Allah yang Maha Esa, di mana kita harus tunduk pada hukum yang telah diberikannya. Dan juga harta yang kita peroleh itu semata-mata hanyalah titipan darinya. Poin yang kedua adalah nubuwah atau kenabian. Nabi merupakan sebaik-baiknya model yang patut kita contoh perilakunya. Seperti siddiq, jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, kemudian tabligh, menyampaikan ajarannya, dan fatonah, cerdas. Dengan menerapkan perilaku tersebut, maka kita akan menjadi seorang pelaku ekonomi yang baik juga. Poin yang ketiga yaitu pemerintahan. Itu berarti di mana kita memiliki potensi sebagai pemimpin dan harus percaya pada kemampuan yang kita miliki. Poin yang keempat adalah keadilan, di mana Allah telah memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, terutama yang berhubungan dengan transaksi bermuamalah. Terakhir, poin yang kelima yaitu ma'ad atau hasil. Prinsipnya, perilaku baik akan dibalas kebaikan. Jika kita menerapkan kegiatan ekonomi yang baik sesuai ketentuannya, maka kita akan menghasilkan laba atau keuntungan yang banyak di dunia dan melimpahkan pahala di akhirat. Nah, sekarang penerapan hadis yang dapat kita ambil yaitu hadis An Salim ibni Abdillah ibni Umar an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yadkhulus suqa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi say'a wa bana lahu baitan fil jannah. Yang artinya dari Salim bin Abdullah bin Umar, kemudian ia menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ketika memasuki pasar ia mengucapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan seluruh pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha hidup dan tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan, dan dialah yang berkuasa atas segalanya. Maka Allah akan menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa sih kita dianjurkan
doa zikir ketika memasuki pasar, dikarenakan pasar merupakan sarangnya uang. Para pedagang sibuk mempromosikan barang dagangannya, sementara pembeli sibuk membeli kebutuhannya. Semuanya sama-sama disibukkan oleh kesibukan duniawi. Maka kita akan terhindar dari perilaku curang dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan. Nah, itulah yang dapat kita ketahui dari nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, karena kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Arofah, asal kelas MKS 2B dengan NIM 11992300057. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat beserta hadisnya. Zakat dalam segi istilah merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Untuk hadisnya yaitu An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan radhiyallahu anhu ilal Yamani faqala du'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullahi fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftaraza 'alaihim khamsa salawati fi kulli yaumi wa lailati fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha iftaraza 'alaihim sadaqata fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim wa taraddu 'ala fuqaraihim. Rawahu Al-Bukhari. Arti dari hadis tersebut yaitu diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kemudian beliau berpesan, ajaklah mereka penduduk Yaman kepada kesaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah. Apabila mereka sudah mentaatinya, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Apabila mereka sudah mentaatinya, kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang miskin dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaganda Kumala, saya dari MKS 2B. Dari kelompok 1 mata kuliah hadis ahkam. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang riba. Riba adalah penetapan bunga yang melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, riba berarti yaitu mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, di sini juga saya akan sedikit atau membacakan satu hadis yaitu tentang ancaman bagi pelaku riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud an abihi qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukillahu wa wakatibahu syahidahu wa qala sawa'un. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Abu Daud.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Sutisna. Saya dari MKS 2B. Di sini saya dari kelompok 1 hadis akad akan sedikit menjelaskan tentang akad dari wadiah. Wadiah menurut bahasa artinya titipan atau amanah. Dan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wadoa yang artinya mengizinkan atau membiarkan sesuatu. Wadiah juga dapat diartikan menurut istilah yaitu sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan diakses kapan saja si penitip menghendakinya. Hadis tentang wadiah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man tamana'aka wala takhon man khonaka, yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayai kamu dan jangan berkhianat terhadap orang yang mengkhianat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Jadi wadiah hadis ini diperbolehkan dalam akad jual beli, serta akad wadiah ini termasuk salah satu yang diperbolehkan dalam perbankan syariah. Jadi bisa dilakukan dengan akad wadiah, yaitu dengan menitipkan amanah kepada pihak yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Nur Ajijah dari kelas MKS 2B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang al-musyarakah atau biasa yang dikenal dengan akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-iktilah atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Akad musyarakah telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DNS MUI, yaitu pada fatwa DNS nomor 08-DNS-MUI-4-2000 bahwa musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketetapan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan dasar hukum diperbolehkannya akad al-musyarakah adalah salah satu hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hayyan at-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu anna thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma syahibahu fa idza qanahu kharajtu min bainihima, riwayat Abu Dawud. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu seraya memarfukannya. Katanya, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat, sepanjang salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian penjelasan saya mengenai al-musyarakah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Zahra dari kelas MKS 2B. Saya akan menjelaskan tentang salam. Adalah suatu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas. Sedangkan barangnya dikirim atau diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari yang telah disepakati. Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal, sehingga ia dapat menyerahkan produk sesuai dengan kesepakatan. Sebaliknya, pembeli dapat jaminan memperoleh barang tertentu saat ia membutuhkannya dengan harga yang disepakati di awal. Akad ini biasanya digunakan untuk pemesanan barang pertanian. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin illa ajili musamma fataktubuhnya. Hai orang-orang yang beriman, ganti kamu bermuamalah. Tidak berhak atas waktu yang ditentukan, sebaiknya kamu perbarui. Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya dengan ayat ini, transaksi asalan.
ini bersaksi bahwa salam yang disetujui untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, sedangkan penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, 3 tahun. Dia berkata, "An aslafa fi syafa fi kailin ma'lumin wa wazin ma'lumin illa jal." Artinya, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, meminta dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang disediakan keberkahan, jual beli tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukusiana dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ijaroh. Ijaroh secara bahasa berasal dari bentukan kata ajron dengan wajan fi'alah berasal dari ajaro yu'jiru yang berarti imbalan terhadap suatu pekerjaan, gaji atau upah. Al-jaza'u alal amali atau al-iwadoh yaitu suatu kompensasi. Dalam bentukan lain, ijaroh dari kata ijaron masdar dari ajaro yu'jiru ijaron dengan wajan i'alah yang fa fi'ilnya dihilangkan yang berarti sewa atau al-qaro'a. Di dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata ijaroh dipahami sebagai akad atau al-aqdu, yaitu akad kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan. Al-aqdu alal manafi'i ma'udun, atau akad kepemilikan manfaat dengan imbalan, yakni kontrak kerja dan sewa menyewa. Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, salasatun anna khasmuhum yawmal qiyamati rajulun a'tabi thumma godara wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu wa rajulun ista'jaro ajiro fastawfa walam yuwafihi ajruhu. Allah berfirman, 3 golongan manusia di mana aku akan menjadi seteru atau musuh mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi sumpah atas namaku lalu berkhianat dengan membatalkannya, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa atau mempekerjakan seorang pekerja lalu pekerja memenuhinya tetapi ia tidak memberikan upahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan ijarah, yaitu An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tual ajiro ajrohu qabla an yajifa rokohu, rawahu Ibnu Majah. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah atau sewa buruh itu sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erba Ukaina dari MKS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-wakalah. Pengertian al-wakalah adalah suatu perjanjian yang menyepakati adanya pendelegasian kekuasaan dan penyerahan mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Sehingga bila kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka segala resiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan dari pihak pertama. Selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang al-wakalah. Qala Abu Hurairah wa kullaniyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hafidhi zakati ramadana wa a'ta nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Uqbata bni Amirin gonaman yuksimuha baina
ashabihi, yang artinya berkata Abu Hurairah telah berwakil Nabi SAW kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi Uqbah seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Indriani dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kafalah. Pengertian kafalah. Kafalah secara etimologi yaitu menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain dari kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau pihak yang memberikan hutang, kreditor atau bisa disebut juga makfulahu, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang. Adapun hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tuwfiya rajulun minna fagosalnahu wahanatnahu wa kafannahu summa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna tusolli alaihi fahattahuton summa qala alaihi dainun kulna dinaroni fansorofa fatahamahuma Abu Qatadata faqala Abu Qatadata adinaroni alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul gorimi wa bariya minhumal mayyitu qala na'am fasola alaihi. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya, kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tanyakan, apakah baginda akan menyolatkannya? Beliau melangkahkan beberapa langkah kemudian bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab 2 dinar. Lalu beliau kembali, maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya. Ia menjawab, ya, maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadla Rizky Ningtyas dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang hawalah atau pengalihan hutang. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intiqal dan al-tahwil. Artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah adalah perpindahan hak membayar hutang dalam transaksi hutang piutang. Akad hiwalah diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma ulama. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, Haddasana Muhammadu bin Yusufa Haddasana Sufyanu an ibni Dakwana an A'roji an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala matlul goniyyi dulmu wa man utbi'a ala maliyin falyattabi. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Ibnu Zakwan, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezoliman. Dan apabila seseorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Rizky Dusa Putra dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 2B. Saya akan membawakan materi tentang rohan. Rohan menurut bahasa yaitu tetap atau tertahan.
Menurut istilah, menahan sesuatu yang benar dan memungkinkan dijadikan membayar hutang. Hukum arohan ini jaiz, yaitu boleh dilakukan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Rukun arohan yaitu ada 4. Adanya pemberi jaminan, adanya barang jaminan, adanya penerima jaminan, dan juga adanya utang. Lalu hadis tentang arohan yaitu An Anasin qala laqad rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu inda Yahudi bil Madinati fa akhadha li ahlihi minhu sya'iran. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Hafid dari MKS 2B. Saya sini ingin menjelaskan tentang Al-Qard. Al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS yang diterimanya atau lembaga keuangan syariah dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah tersebut. Al-Qard merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai lembaga komersial juga dengan sebagai lembaga sosial untuk meningkatkan perekonomian secara maksimal. Ketentuannya, pinjaman diberikan kepada nasabah yang memerlukan, wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang waktu jangka pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban. Al-Qard bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan lembaga lain atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Seperti hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'mini kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin yassaru alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu aunil aldi kana aunil abadi kana abadi fi uni akhi." Yang artinya, barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mu'sir atau kesulitan membayar, niscaya Allah memudahkan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fadilah dari kelas MKS 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang istisna dan dasar hukum hadisnya. Secara istilah, istisna atau akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut kebanyakan ulama penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama fikih zaman sekarang, mereka menganggap bahwa akad istisna ini adalah akad yang benar dan halal. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana arada ayyak tabu illa ajami fa qila lahu inna ajama la yaqbalu na illa kitaban alaihi khatim fastana'a khataman min fiddah qala
ka'anni anzuru ila bayadihi fi bayadi, yang artinya Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat melihat kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim.